Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, Rin Alma. Oke, di video kali saya mau ngomongin tentang kesehatan mental. Kalau menurut teman-teman, penting gak sih kita menyadari kesehatan mental yang kita punya gitu? Karena saya pikir setiap orang punya kesehatan mental masing-masing. Jadi punya yang membedakan adalah tingkat kesehatan mental yang kita punya itu. Misalnya ada yang kesehatan mentalnya biasa aja, maksudnya baik-baik aja, atau kesehatan mentalnya di tengah-tengah, jadi nggak baik-baik aja atau nggak parah banget, atau bahkan ada yang parah banget gitu. Nah, itu tergantung di mana kita tinggal, tergantung siapa yang membantu kita, tergantung siapa yang mendidik kita gitu, tergantung kita hidup hidup dengan siapa. Nah, menurut teman-teman penting gak sih kalau misalnya kita menyadari kesehatan mental? Kalau menurut saya penting banget gitu, karena ketika kita menyadari bahwa kita punya kesehatan mental yang buruk, kita nggak akan mengeluarkan itu ke orang-orang gitu, karena kesehatan mental itu menular ya. Kalau misalnya dari orang tua ke anak, nanti anak ke anaknya lagi gitu, karena itu kan terus banyak kasus seperti itu gitu. Jadi kita kesehatan mental itu seperti kayak lingkaran setan gitu, yang kita harus memutus mata rantai itu gitu. Kalau menurut saya kesehatan mental itu sama halnya seperti kesehatan fisik gitu. Sama halnya ketika kita harus memeriksa kesehatan fisik kita gitu, atau menyadari ada sesuatu yang nggak beres di tubuh misalnya. Nah, kesehatan mental itu sama halnya kayak gitu. Harus dideteksi, atau harus kita sadari bahwa kita ini sebenarnya punya sakit mental nggak sih gitu. Kita punya kesehatan mental yang buruk nggak sih gitu. Karena itu kayak kayak lingkaran setan ya. Kalau misalnya kita nggak memutus mata rantai itu akan terus berjalan gitu. Kayak misalnya misal kasus saya deh gitu, misalnya kayak bapak saya atau orang tua saya yang mereka kasar secara verbal ketika kita melakukan kesalahan gitu. Kita bisa ditampar, ditonjok, ditendang, atau pokoknya hal-hal kasar lain yang mereka lakukan ketika kita melakukan kesalahan. Otomatis pasti bakal kesimpan di memori gitu suatu saat nanti gitu. Jadi pasti bakal tersimpan di memori suatu saat nanti, kita bakal kayak kebuka gitu memorinya gitu. Dan biasanya sih kayak gitu tuh bakal kebuka kalau kita dalam keadaan kayak yang lagi down gitu. Itu pasti bakal kayak kebuka semuanya gitu. Dan ketika kita menyadari kita melakukan hal yang sama misalnya jadi kayak kasar atau jadi kayak sangat pemarah gitu, itu kan yang diturunkan dari perilaku kesehatan mental tuh ya kayak gitu. Atau misalnya ada kasus seseorang yang ketika dia menikah terus punya anak dan dia sangat kasar dengan anaknya, dia akan padahal dia sadar misalnya dulu saya dididik kayak begini gitu. Nah, itu kan artinya dia kayak balas dendam ke anaknya gitu. Secara langsung kayak balas dendam ke anaknya gitu. Nanti ketika anaknya menyimpan memori itu, perkataan orang tuanya kayak gitu, dia akan melakukan yang sama gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kesehatan mental yang buruk, itu artinya kita akan berpikir dan harus diputus mata rantai ini gitu. Cukup ada di kita aja gitu, stop di saya gitu. Itu sebabnya kenapa kesehatan mental penting untuk disadari itu, karena emang berpengaruh sama nanti generasi selanjutnya gitu. Kayak misalnya ada kasus juga, misalnya dia punya orang tua yang misalnya bapaknya bukan misalnya, bener, saya punya pengalaman. Dia punya orang tua, bapaknya itu kerja terus suka main cewek gitu, kadang kasar sama ibunya gitu. Nah, ketika si anaknya ini nikah, entah gimana itu dia jatuh cinta sama laki-laki yang hampir sama pelakunya sama kayak bapaknya gitu. Seharusnya kan dia bisa menyadari ya, ketika dia memilih laki-laki yang perilakunya hampir sama kayak bapaknya, dia akan hidup seperti, atau dia dan anaknya akan hidup seperti ibunya gitu, atau seperti dia yang dulu menjadi seorang anak gitu. Jadi nah itu terjadi terulang lagi gitu. Misalnya kayak dia punya suami, bukan misalnya, beneran, dia punya suami yang memiliki perilaku yang sama kayak bapaknya, dan dia kayak entah ya apa yang ada di pikirannya gitu, mempertahankan pernikahan itu gitu. Padahal sebenarnya ketika dan
si laki-laki ini melakukan perselingkuhan berkali-kali gitu, bukan sekali dua kali tapi berkali-kali, dia seperti memaafkan atau membiarkan karena sudah secara psikologi dia menyadari secara psikologi itu berpengaruh ke anaknya gitu. Apalagi anaknya perempuan melihat bapaknya yang tukang selingkuh gitu, atau melihat bapaknya yang sekarang tinggal dengan perempuan lain sementara ibunya di rumah sama dia mencari uang. Ya kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak, itu dia harusnya menyadari gitu, mata rantai itu harus diputus gitu, jangan sampai nanti ke anaknya berlaku hal yang sama, karena itu pasti, karena kesehatan mental itu pasti menular gitu, pasti menular, sedikit banyaknya pasti menular ke anak atau ke orang sekitar kita gitu, terutama ke anak ya. Jadi kayak karena emang perilakunya dilihat setiap hari itu, jadi konsumsi pandangan mata setiap hari itu pasti otomatis akan tersimpan di memori. Kesehatan mental ini kadang-kadang dihubungkan sama ini hal magis gitu. Misalnya seseorang yang misalnya kalau udah berumah tangga terus dia nggak bisa lepas dari suaminya misalnya, atau karena suaminya udah selingkuh atau suaminya udah kasar, terus mereka bakal mikirnya oh itu dipelet gitu. Padahal sebenarnya mungkin secara psikologi dia nggak mau ditinggal dengan sosok laki yang seperti itu, atau dia mungkin terbiasa dengan hal-hal yang menyakiti hatinya gitu. Itu kan sebenarnya lebih ke situ ya, bukan masalah kayak dipelet atau disantet gitu. Atau misalnya seseorang yang memilih hidup sendiri misalnya, itu pasti dia punya trauma tertentu atau punya alasan tertentu kenapa dia memilih hidup sendiri. Saya pernah lihat salah satu YouTuber yang dia seorang transgender, jadi asalnya dia laki-laki terus operasi kelamin terus jadi perempuan. Dia tuh sering curhat di YouTube-nya itu kenapa dia kayak gitu, karena salah satu alasan dia kenapa jiwanya seperti perempuan gitu, karena salah satunya adalah bagaimana orang tua dia memperlakukan dia gitu, bukan cuma ganti kelaminnya tapi juga mengganti agamanya gitu. Nah itu betapa buruknya kesehatan mental dia ketika hidupnya itu sangat bukan ditentukan ya, dibentuk oleh orang-orang sekitar dia gitu, baik secara online maupun secara offline, atau secara ketika dia waktu masih kecil gitu. Kalau sekarang ketika dia dewasa itu perilaku itu, tindakan yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya dulu itu pasti bakal nempel terus di kepala dia gitu. Jadi makanya kenapa kita penting banget untuk menjaga perasaan orang lain, atau kita nggak mudah menilai seseorang itu dari cara dia. Walaupun saya nggak menyetujui tentang seseorang yang merubah dirinya dari perempuan ke laki-laki. Intinya saya nggak suka menyetujui sesuatu yang merubah kodratnya. Sama halnya kayak misalnya ada orang yang misalnya mau memutuskan untuk child free gitu. Sebenarnya kalau misalnya tanya saya setuju apa enggak, saya sih tergantung orangnya ya. Maksudnya kalau emang dia punya kesehatan mental yang buruk, semua keuangannya buruk atau segalanya buruk, ya child free itu ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau misalnya emang dia punya kesehatan yang baik, punya keuangan yang baik, pendidikan baik, dia merasa dia bisa bisa menghidupi orang lain dengan baik, maksud anaknya dengan baik, saya pikir nggak usah child free gitu. Tapi terlepas dari apapun itu hak siapapun ya. Tapi kalau misalnya ditanya misalnya tentang child free itu setuju apa enggak, ya tergantung gitu. Jadi kalau misalnya emang dia punya kesehatan mental yang buruk, sebaiknya kalau misalnya dia punya kesehatan mental yang buruk, ya emang perlu dipikirin lagi gitu, atau sembuhkan dulu, atau kalau mau punya anak ya sembuhkan dulu aja mentalnya gitu, karena itu kan akan membuat satu lingkaran lagi gitu ya. Jadi gitu sih kalau menurut saya tentang kenapa kita penting banget menyadari kesehatan mental dalam diri kita, yaitu tidak menciptakan kesehatan mental buruk lainnya ke orang lain atau ke orang sekitar kita. Oke teman-teman, saya pikir segitu aja ya pembahasannya. Kalau teman-teman mungkin punya pendapat lain atau punya ada yang mau di-share tentang kesehatan mental, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.